Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Kerap kali ketika kita mendengarkan seseorang, kita ini lebih suka memperhatikan siapa yang berbicara, jabatannya apa, kedudukannya apa, kompetensinya apa, dibandingkan daripada apa yang disampaikan orang itu kepada kita. Dan bisa jadi apa yang disampaikan mungkin benar, tetapi karena bahwa kita merasa bahwa orang itu tidak punya kompetensi, tidak punya gelar, tidak punya kemampuan seperti itu, kita menjadi kecewa, bahkan kurang percaya kepada dia. Dan inilah yang dialami oleh Yesus ketika sampai di kampung halamannya sendiri, mendapatkan penolakan karena mereka tahu siapa itu Yesus, bahwa Yesus itu adalah termasuk orang sekampungnya, mungkin sekerabatnya juga. Akhirnya apapun yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, tidak lagi bisa mempengaruhi mereka, tidak membuat mereka percaya, bahkan dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak dia. Penolakan ini sebetulnya mau menggambarkan tidak hanya penolakan orang sekampungnya, tapi penolakan seluruh bangsa Yahudi kepada Yesus. Dan memang itu terjadi. Namun dari sini kita bisa belajar bahwa menolak Yesus itu berarti menolak orang yang diutus oleh Allah. Kita harus benar-benar belajar dari sini bahwa Tuhan itu bisa menggunakan siapapun untuk berbicara menyelamatkan kita semua. Orang-orang Yahudi gagal menerima keselamatan yang disediakan oleh Allah karena menolak Yesus. Mari hari ini kita belajar untuk menerima siapapun dalam kehidupan kita ini. Apa yang disampaikan mereka kepada kita, bukan siapa mereka ini. Karena kita sesungguhnya adalah manusia biasa, punya martabat yang sama. Kita harus saling merasakan bahwa kita ini adalah orang yang diutus Allah, dan sekaligus kita juga menerima mereka adalah orang-orang diutus Allah untuk menuntun, membimbing, dan mendidik kita semua. Dengan demikian bahwa kita
menjadi orang-orang yang sungguh percaya, siap menerima keselamatan dari Tuhan melalui siapapun, entah itu anak kecil, entah itu remaja, ataupun orang dewasa, lansia, semuanya kita terima dan kita mencoba untuk mendengarkan apa isi pembicaraan mereka dan tidak terlalu memperhatikan siapa yang berbicara. Dan akhirnya kita pun juga tidak merasa kecewa dan menolak kehadiran Tuhan dalam diri siapapun. Mari